Nah, jadi ini adalah wibawa baginda Rasulullah SAW. Manusia adalah baginda Rasulullah adalah insan yang paling lembut, yang paling toleran. Tetapi dalam konteks melanggar perintah Allah, beliau akan tegas. Jadi kalau kita nampak ulama kadang begitu, Pak, jangan kita menyalahkan dulu langsung. Itu yang sering kita sampaikan kepada masyarakat Islam. Kalau ada ulama misalkan dia seperti itu, biarkan saja. Itu urusan beliau dengan Allah. Tidak ditanyakan kita nanti di alam kubur. Kenapa itu ulama marah? Karena ada tipe ulama itu seperti itu, Pak. Dia tegas. Syekh Muhammad Al-Ghazali, guru besar di Al-Azhar dahulu, beliau itu, Pak, meninggal dunia dalam keadaan berpidato di Riyadh. Karena saat itu ada salah seorang pemimpin umat Islam di Jazirah Arab yang mengikat kesepakatan dengan, mohon maaf, kaum sosialis, Syu'iyah dalam bahasa Arab namanya, kalau saya tak salah, Pak, ya. Atau ada satu persoalan besar, dan beliau ulama besar di Mesir, di Al-Azhar. Jadi ulama besar ini, beliau meninggal tahun 1990. Kalau saya tidak salah disebutkan dalam biografi ulama besar ini, beliau meninggal dunia ketika berpidato, dan dia berpidato itu sangat menyampaikan kekesalan dia kepada yang tadi itu, yang berkaitan tentang martabat umat Islam. Lalu beliau terjatuh, dan dia pun sudah lanjut usia sebenarnya, dan beliau meninggal dunia. Ketika beliau itu meninggal dunia, Pak, saat itu Malik Abdullah bin Abdul Aziz, raja yang sebelum yang sekarang, Pak, ya, saat itu masih amir beliau kalau saya tak salah di Madinah. Beliau sengaja mengkhususkan pesawat pribadinya untuk membawa jenazah Syekh Muhammad Al-Ghazali ini ke Madinah, disolatkan di Madinah dan dimakamkan di Baqi'. Dia ada jenis ulama begitu, Pak. Dia karena cintanya kepada agama, karena cintanya kepada Allah, karena cintanya kepada syariat, sehingga tampak kadang dia marah kalau itu dinodai. Jadi itu kita tidak usah ikut mengkomentarinya itu, Pak. Lebih aman kita kalau masyarakat awam, biarkan saja. Sebab itu pribadi ulamanya. Jangan pula kita katakan itu mana ulama lagi kalau begitu. Tak boleh begitu, Pak. Mana ulama lagi kalau begitu orangnya, bilangnya. Jadi kalau ulama itu tak boleh marah begitu, Pak. Boleh sebenarnya kalau di jalannya. Kalau hal yang dilarang oleh agama dilanggar misalkan yang terang-terangan, wajar sekali ulama itu, Pak. Dulu Imam Izzuddin bin Abdissalam pernah membawa kampaknya, Pak. Pernah membawa kampaknya dengan anak-anaknya, dengan murid-muridnya kepada salah satu tempat yang sudah mereka dakwahkan di situ. Jangan lagi kalian membuka di sini, jangan lagi kalian begini. Karena mereka terang-terangan, Pak, di hadapan orang banyak dan bangga lagi. Sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam membawa kampak beliau dengan para anak-anaknya saat itu, dan mereka menghancurkan tempat itu. Karena sudah beberapa kali, Pak, ya. Jadi kalau dikatakan itu kejamkah atau tidak? Subhanallah, tidak, Pak. Karena ini orang pun sudah bangga, bahkan ini melecehkan ulama itu. Bayangkan, Pak, saat itu Sultan Ayyub Shahzah, nama pemimpin umat Islamnya di Mesir, dia memanggil ulama besar ini, Izzuddin bin Abdissalam, nak menghukumnya, Pak, ya. Tapi pas berada di depannya ulama besar ini, dia merunduk, Pak. Karena ulama besar, Sultanul Ulama, sultannya para ulama. Dia merunduk, ini raja, dan dia mengatakan, ya ayyuhal imam, ya sayyidi, wahai tuan guruku, wahai imam. Apa yang terjadi? Kenapa Tuhan datang ke sini? Lupa rupanya raja itu, Pak. Lupa dia yang ingin dia lakukan itu. Baru dijawabnya, ya Ayyub. Dia sebutkan namanya, Pak. Ulama besar ini, ya Ayyub, wahai Ayyub, ya insan, wahai hamba Allah. Saya melakukan yang di sana itu karena sudah saya sampaikan dakwah dan ini semua dan baik semua, tapi belum diterima juga. Itu bukan saya yang membuatnya, wahai tuan guru, wahai imam besar. Itu mulai dari masa ayah saya dulu memimpin seperti itu. Kalau begitu anda ini sama seperti yang disebutkan di Al-Quran, mengikut nenek moyangnya dalam kebatilan. Kalau begitu Tuan Imam, maafkanlah saya, dan saya akan merubah itu. Subhanallah. Saat itu, Pak, pemimpin itu menghormati ulama. Saat itu pemimpin itu menghormati alim. Dan takut dulu saat itu pemimpin itu kepada ulama, karena ulama itu gurunya, bukan anak buahnya yang dia tendang semau-maunya, Pak, ya. Nauzubillah min dzalik. Subhanallah. Mudah-mudahan semoga umat Islam kita menghormati ulamanya, jangan meremehkan ulamanya. Semoga datang keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa